guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Rifayah ya. Saya dari mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat UIN Al-Azhar Makassar. Nah, di sini saya ingin berbagi sedikit informasi mengenai penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh zat kimia sulfur dioksida. Yuk, simak video berikut ini. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan sulfur dioksida? Nah, sulfur dioksida termasuk ke dalam kelompok sulfur oksida dan sulfur trioksida, di mana sulfur dioksida atau SO2 adalah komponen pencemar udara dengan jumlah paling banyak. Gas SO2 mempunyai karakteristik bau yang tajam dan tidak terbakar di udara. Konsentrasi SO2 di udara akan mulai terdeteksi oleh indera penciuman manusia ketika konsentrasi berkisar antara 0,3 sampai dengan 1 ppm. Gas SO2 memberikan efek negatif pada sistem pernafasan dan fungsi paru-paru. Cara sulfur dioksida mengkontaminasi tubuh jika konsentrasi SO2 sebesar 8-12 ppm dapat menyebabkan iritasi tenggorokan, dan pada konsentrasi 20 ppm dapat mengakibatkan iritasi pada mata dan batuk. Gas SO2 berbahaya pada orang tua dan penderita yang mengalami penyakit kronis pada sistem pernafasan dan kardiovaskular. Otot saluran pernafasan akan mengalami kejang jika teriritasi oleh SO2, dan kejang akan lebih berat jika konsentrasi SO2 lebih tinggi sementara suhu udara rendah. Jenis penyakit yang ditimbulkan oleh sulfur dioksida itu sendiri yaitu penyakit ispa. Penyakit ispa merupakan penyakit yang mudah sekali menular. Penyakit ini dapat ditimbulkan karena adanya dampak dari pencemaran udara, terutama SO2. Pencemaran udara dan pengaruhnya terhadap gangguan saluran pernafasan. Secara umum, efek bahan polutan terhadap saluran pernafasan dapat menyebabkan terjadinya kesulitan bernafas, sehingga benda asing termasuk bakteri atau mikroorganisme tidak dapat dikeluarkan dari saluran pernafasan. Hal ini akan memudahkan terjadinya infeksi saluran pernafasan. Faktor resiko yang ditimbulkan oleh sulfur dioksida dapat dilihat dari jenis pekerjaan, di mana petugas penyapu jalanan merupakan pekerja yang memiliki risiko keselamatan dan kesehatan berupa penurunan pendengaran akibat bising, stres, tertabrak kendaraan, serta gangguan sistem pernafasan. Gangguan sistem pernafasan ini terjadi akibat menghirup asap kendaraan, debu, serta bakteri dan virus. Gangguan pernafasan merupakan kondisi yang berpotensi mengancam jiwa, di mana paru-paru tidak dapat menyediakan cukup oksigen ke dalam tubuh. Faktor resiko kedua yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang penuh dengan zat pencemar, uap, gas, dan lainnya sering menyebabkan penyakit gangguan pernafasan yang kerap kali diiringi penurunan fungsi paru. Petugas penyapu jalan dalam melaksanakan tugasnya secara langsung maupun tidak langsung terpapar oleh bahan-bahan polutan yang terdapat di jalan raya, baik yang berasal dari kendaraan bermotor maupun dari debu penyapuan jalan. Seseorang yang terpapar debu secara terus-menerus beresiko mengalami gangguan fungsi paru. Data dari Depkes melaporkan bahwa gambaran pola penyakit terbanyak pada instalasi rawat jalan adalah infeksi saluran pernafasan bagian atas. Penyebab infeksi saluran pernafasan bagian atas dan gangguan saluran pernafasan lain adalah rendahnya kualitas udara di dalam dan di luar rumah. Gejala penyakit yang ditimbulkan dari sulfur dioksida itu sendiri, yang pertama, SO2
dapat menimbulkan efek iritasi pada saluran pernafasan sehingga menimbulkan gejala batuk, sesak nafas, dan meningkatkan asma. Dan particulate matter adalah debu partikulat yang terutama dihasilkan dari emisi gas buangan kendaraan. Yang kedua, infeksi saluran pernafasan atas merupakan penyakit dengan banyak gejala yang bervariasi. Diawali dengan panas, disertai salah satu atau lebih gejala tenggorokan, sakit atau nyeri telan, pilek, batuk kering atau berdahak. Pencegahan penularan penyakit ISPA dapat dilakukan dengan imunisasi. Ada vaksin 3 jenis virus utama flu yang formulanya berganti tiap tahun untuk menghindari risiko virus kebal pada vaksin. Cara lain yang utama adalah menjaga daya tahan tubuh lewat perilaku hidup sehat serta mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan cukup istirahat. Adapun cara pengendalian ISPA dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, advokasi dan sosialisasi, di mana advokasi dilakukan untuk membangun komitmen antar pengambil kebijakan di semua tingkat. Sementara sosialisasi di dalamnya meliputi promosi dan penyuluhan kesehatan. Yang kedua, penguatan jejaring internal dan eksternal. Yang ketiga, penemuan kasus dilakukan secara aktif dan pasif, sehingga lebih cepat terdeteksi dan ditangani. Keempat, peningkatan mutu pelayanan melalui ketersediaan tenaga, terlatih dan logistik yang cukup. Yang kelima, melibatkan peran masyarakat dalam penemuan kasus. Keenam, penguatan kesiapsiagaan melalui penguatan surveillance. Ketujuh, pencatatan dan pelaporan yang dilakukan secara rutin. Yang kedelapan, mentoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh zat sulfur dioksida. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!